Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Adelia sebagai moderator dan saya mewakili teman-teman di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina Hadianala SE atas waktu dan kehadirannya di sini karena kita dapat sowan kepada Ibu dan P3. Dan tentunya kami di sini memiliki tujuan, Ibu. Yang pertama yang perlu diketahui bahwa kami adalah mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi yang mana pengetahuan kami mengenai politik masih minim. Dan kami mengetahui partai dan segala hal tentang politik kebanyakan dari sosial media yang biasa kami pelajari di perkuliahan kami. Maka dari itu tujuan kami sawan pada hari ini adalah untuk memupuk pengetahuan kami mengenai partai P3. Kami ingin mengenal lebih jauh seperti apa partai P3 itu. Lalu tema kami pada kali ini yaitu P3 dalam membangkitkan spirit politik milenial. Sebelum kami bertanya lebih jauh, mohon Ibu untuk memaparkan apa visi dan misi P3 yang relevan dengan generasi muda saat ini. Oke, terima kasih Mbak Adel ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah anugerah Allah yang luar biasa ya. Pada pagi siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka silaturahim. Nah, silaturahim ini memang luar biasa. Barang siapa menjalin hubungan silaturahim itu maka dia akan diperpanjang umurnya dalam ketaatan kita pada Allah dan akan diluaskan rezekinya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini itu dipanjangkan umurnya terutama dengan ketaatan kita pada Allah dan diluaskan rezekinya. Mengenai partai politik itu ya Mbak Adel ya dan sahabat-sahabat semua bahwa P3, partai politik P3, Partai Persatuan Indonesia itu memang didirikan dulu pada tahun 1973, tanggal 5 Januari. Nah, pada tanggal itu merupakan 4 fusi partai keagamaan waktu itu. Ada 4 fusi partai karena memang tahun 73 itu partai yang berasaskan yang berbasis keagamaan itu dijadikan satu karena ada perampingan partai politik di Indonesia. Dijadikan 3 partai politik yaitu Partai Golkar, Partai PDIP Perjuangan dan partai yang berbasis keagamaan yaitu P3. Itu 4 fusi yang pertama itu dari PNU Partai Nahdlatul Ulama, terus kemudian Parmusi Partai Muslimin Indonesia, kemudian PERTI Partai Tarbiyah Indonesia dan PSI Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi PERTI itu Partai Tarbiyah Islam Indonesia itu partai yang menghimpun para pengajar, pendidik di Indonesia. Kalau Partai Syarikat Islam itu partai yang menghimpun aktivis orang-orang pengusaha, para pengusaha. Kalau PNU itu Partai Nahdlatul Ulama itu yang menghimpun orang-orang yang berorganisasi ke masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama, NU waktu itu dan Masyumi itu kayak Parmausi itu kaitannya dengan Muhammadiyah. Jadi tergabung namanya Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kalau masalah masalah visi itu memang P3 sesuai lambangnya ya kan lambang Ka'bah. Nah, ya, lambangnya itu lambang Ka'bah karena memang itu sebagai lambang pemersatu umat Islam di dunia itu kan Ka'bah gitu. Tentunya juga karena ini menjadi partai yang mempersatukan berbagai partai yang berbasis agama Islam itu pemersatu, maka lambangnya Ka'bah. Nah, visinya adalah bagaimana P3 ini bisa membangun masyarakat yang mempunyai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang utama. Bagaimana ada pendidikan karakter di masyarakat Indonesia ini yang diprioritaskan oleh visi dari perjuangan P3 ini adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan kita pada Allah.
itu kan, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau nilai ideologi kita sesuai dengan ideologi Pancasila, itu sesuai dengan nilai ideologi Pancasila, yaitu Pancasila yang nomor pertama, kan gitu. Kemudian dalam membangun ketakwaan itu juga diimbangi dengan menciptakan masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera dan bermoral gitu. Jadi kembalinya kalau tadi meningkatkan ketakwaan, terus kemudian di dalam membangun yang sifatnya masyarakat yang bersifat kemasyarakatan, yaitu adil, makmur, sejahtera, itu tidak dengan mengesampingkan moral, karakter bangsa kita, kan gitu. Itu yang lebih utama. Karena buat apa kita makmur secara fisik gitu ya, secara bangunan gitu. Kemudian buat apa kita sejahtera, tapi kemudian secara akhlak kemudian generasi penerus bangsa ini menjadi tidak bermoral seperti moral yang ada di dalam ideologi kenegaraan kita, yaitu ideologi Pancasila yang sekarang sudah banyak mulai luntur. Gitu kan, karena adanya ideologi yang bersifat transnasional yang mengglobal sedunia, sehingga kadang kita secara tampilan nih gitu loh, itu masih Indonesia, tapi pola pikir kita kadang-kadang sudah tidak satu kaitannya dengan cara berpakaian. Kadang kita sudah tidak bangga dengan pakaian adat keindonesiaan. Kita pakai rok mini misalnya, pakai rok ya yang standar sesuai adat ketimuran Indonesia. Kemudian kita secara pemikiran kita tidak bangga dengan kebudayaan atau pemikiran kita dari Indonesia misalnya, seperti itu. Itu kita dalam menjaga ideologi Pancasila itu dengan sebagai salah satu visi perjuangan P3, yaitu membangun masyarakat yang bermoral. Nah, kemudian asas nih. Asas P3, asas perjuangan P3 itu adalah asas Islam gitu. Jadi asas Islam itu Islam yang kita jadikan asas atau landasan kita perjuangan P3 itu Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin itu Islam yang seperti apa? Islam yang menyemai kebaikan, Islam yang menyemai kedamaian gitu ya, yang itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak cuma untuk umat agama Islam saja, tapi yang namanya rahmatan lil alamin itu menjadi rahmat bagi seluruh alam di dunia atau di Indonesia ini khususnya. Nah, itu Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kaitannya dengan visi misi P3 gitu Mbak Adel. Gitu ya. Iya. Setelah kami merangkum visi dan misi, jadi inti dari visi misi P3 sendiri yang pertama adalah nomor 1 umat. Bagaimana dapat membangun masyarakat yang bertakwa, gitu ya Bu. Lalu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur juga tanpa mengesampingkan moral, landasan bangsa. Oke, kita akan lanjut untuk pertanyaan pertama ya Bu ya. Dari saya. Apakah partai P3 ini merupakan partai politik yang ramah terhadap generasi muda? Kalau iya, bagaimana contoh relatifnya di dalam misi-misi perjuangannya iya. gitu ya. Oh ya, program-program kerjanya. Iya. Iya, bagus, pertanyaan yang sangat bagus ya Mbak Adel. Jadi memang kita ini memang P3 ini jadi mempunyai ibaratnya kita punya program kerja. Program kerja ini meliputi 3 segmen. Jadi segmen struktur, segmen kultur, dan segmen figur. Ada 3 segmen struktur. Di segmen struktur maka ini kita ciptakan segmen dari struktur P3 ini yang ramah dengan generasi muda.
Wujud nyatanya apa? Di struktur P3, kepengurusan mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten kota, sampai di tingkat pimpinan anak cabang, kecamatan, dan di tingkat ranting, bahkan di anak ranting yang ada di tingkat grassroots, akar rumput, itu hampir 70%, bahkan 50% lebih pokoknya. Ada yang rata-rata 70% itu justru usia dari generasi muda. Gitu. Jadi nanti yang sudah senior gitu, yang sudah selepas dari usia muda, itu mereka ada di Dewan Pertimbangan Majelis Pertimbangan, ada di Majelis Pakar, ada di Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan. Kami mempunyai 3 pilar yang menopang kokoh berdirinya P3 ini tetap eksis di Indonesia dengan visi perjuangan tadi untuk menciptakan menciptakan masyarakat dengan meningkatkan ketakwaan yang adil, makmur, dan bermoral tadi. Itu ada 3 pilar yang mendukung. Pilar yang pertama itu adalah ulama dan santri. Kemudian yang kedua itu adalah pemuda. Dan yang ketiga adalah perempuan. Dari basis pondok pesantren, itu santri ini menjadi salah satu pilar ini. Jadi kita di situ ada komunitas, misalnya komunitas forum Kiai Muda, misalnya seperti itu. Jadi berbasis pondok pesantren. Itu yang kaitannya dengan basis pondok pesantren, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pondok pesantren terutama di Indonesia, di Jawa Tengah ini menjadi menjadi lembaga pembelajaran bagi generasi bangsa di Indonesia ini yang mempunyai peran andal yang sangat besar. Kemudian pilar yang kedua itu dari pemuda. Nah, jadi kita tidak cuma secara struktur ada di pengurus harian ya, tapi di banom-banomnya, badan otonom partainya itu kita juga membuat sehingga ini ramah untuk generasi muda. Contohnya apa bentuk konkretnya? Yaitu kita membentuk seperti GMPI. GMPI itu Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Itu GMPI itu ibaratnya kita itu seperti pemikirnya P3 dari kalangan muda. Jadi kebanyakan pengurus dari GMPI itu diambil dari aktivis kampus gitu, atau dosen, mantan aktivis. Kadang-kadang dia masih terjun di aktivis kampus, baik eksternal maupun internal kampus. Kemudian dosen-dosen, maksudnya banyak dari kalangan berbasis akademisi seperti itu. Itu yang di GMPI, Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Kemudian yang kedua AMK, Angkatan Muda Ka'bah. Nah, Angkatan Muda Ka'bah ini juga lebih umum, tidak cuma dibatasi di segmen yang berlatar belakang akademis, tapi Angkatan Muda Ka'bah ini yang dari berbagai elemen, misalnya seperti itu, tidak cenderung tadi, tapi misalnya kita bisa menghimpun dari pengusaha muda, kalangan pengusaha muda, dari kalangan pemberdaya masyarakat yang muda, dari Karang Taruna, dari berbagai elemen organisasi yang aktif dari KMPI dan sebagainya. Kemudian yang ketiga Gerakan Pemuda Ka'bah, pemuda lagi. Jadi pemudanya itu sudah dari badan otonomnya P3 itu sudah punya 3 banom yang basisnya adalah pemuda. Nah, Generasi Muda Ka'bah, Gerakan Pemuda Ka'bah. Nah, Gerakan Pemuda Ka'bah ini ibaratnya kayak tentaranya, kalau di Indonesia kayak TNI. Ini TNI-nya P3, ini GPK. Jadi dia ada di garda terdepan untuk menjaga ketika harus ada hal-hal yang urgent yang kemudian itu menyangkut marwah, atau marwah itu apa? Marwah itu menyangkut harga diri partai yang harus kita junjung bersama, itu yang ada di garda terdepan kayak TNI kan. Ketika ideologi bangsa ini diinjak-injak atau apa, atau terjadi bom atau radikal atau terorisme, kan TNI ada di garda terdepan. Lah ini GPK ada di garda terdepan. Kemudian yang ketiga perempuan. Di 3 pemuda ini tadi tidak cuma mengcover pemuda dalam arti secara biologis ya, tapi secara pemuda ini termasuk perempuan di situ gitu maksudnya. Jadi di AMK juga ada perempuannya, di GPK juga ada perempuannya, di GMPI juga ada perempuannya. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga itu perempuan. Badan Otonom Perempuan itu namanya WPP, Wanita Persatuan Pembangunan. Kebetulan saya periode kemarin sebagai ketua WPP Jawa Tengah. Ya, tadi belum dikenalkan ya. Saya itu Ina Hadianala, panggilan saya cukup Nala. Ya, saya dulu dari Fakultas Ekonomi Undip, tapi saya semester 5 itu sudah menikah.
Terus kemudian wisuda tuh anak saya sudah wisuda, anak saya sudah umur 2 tahun. Kemudian saya S2 juga saya sudah punya anak kedua. Jadi sudah sambil di partai. Jadi saya masuk di partai itu semester 5. Aku mahasiswa semester 5, saya sudah gabung di P3 Jawa Tengah. Berawal dari saya dulu kan MC universitas. Jadi saya ditarik menjadi MC ketika ada acara-acara di P3 Jawa Tengah gitu. Kemudian dari situ saya menikah dengan ketua GMPI Jawa Tengah. Jadi saya ketua pemudi perempuannya, suami saya tuh ketua pemuda, generasi muda pembangunan Indonesia dulu, seperti itu. Dulu ketemunya di Fakultas Hukum, dia S2 di Hukum Undip, saya di Ekonomi gitu. Cerita pribadi sedikit, biar tak kenal maka tak sayang kan. Iya, terus kemudian apa nih tadi sampai apa? Pilar yang ketiga WPP. Pilar yang ketiga WPP itu Wanita Persatuan Pembangunan. Ini juga menghimpun dari pemudinya juga, yang muda-muda juga gitu. Jadi program-program kita itu ada kaitannya dengan pendidikan politik untuk generasi milenial. Pendidikan politik. Kenapa perlu pendidikan politik? Jadi kadang para pemuda, makanya sekarang P3 itu ketika disurvei elektabilitasnya itu misalnya tidak masuk PT, di bawah PT, parliamentary threshold gitu ya. Pak, tapi alhamdulillah jadi dari pemilu ke pemilu itu prediksi P3 ketika disurvei itu memang di bawah PT, tapi alhamdulillah ketika pemilu itu lolos di atas PT. Gitu. Jadi dari pemilu ke pemilu gitu ya. Tapi memang belum bisa menduduki pada posisi yang ranking atas karena ya butuh karena sekarang kan bukan kompetitor ya, partner perjuangan di politik ini kan juga banyak muncul yang dia basisnya juga seperti basisnya P3 juga gitu. Tapi nggak apa-apa, toh muaranya akhirnya kita sama nanti di DPRD ini. Iya kan tujuan dari partai politik itu kan cara untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Nah tujuan kita untuk memperjuangkan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan kita menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, kemakmuran masyarakat, dan bagaimana kita bisa mengalokasikan anggaran juga yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita juga mempunyai kewenangan untuk di DPRD ya, DPR ini juga untuk mempunyai kewenangan untuk controlling atau pengawasan terhadap program-program pemerintah yang sudah kita programkan di DPRD bersama kepala daerah seperti itu. Tujuannya sama, nanti muara akhir dari berbagai macam partai politik itu kan seperti itu. Cuman cara kita untuk memperjuangkan perolehan suara ini, kita punya segmen garapan yang berbeda-beda dengan partai politik yang lain. Jadi segmen garapannya yang berbeda-beda seperti itu. Jadi itu kaitannya di posisi struktur tadi ya. Jadi di WPP juga gitu ada pemberdayaan ekonomi perempuan rentan. Misalnya bagaimana kita kemarin selama musim pandemi kita bikin pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi pada perempuan rentan. Itu kita sebar di seluruh Jawa Tengah gitu. Kan banyak di masa pandemi ini banyak suami-suami atau yang kena PHK gitu kan. Sementara berarti kan yang menjadi rentan kan pada posisi perempuan kan gitu. Lah bagaimana kita membangun kemandirian ekonomi perempuan, tidak cuma yang sudah ibu-ibu tapi juga yang masih pemudi gitu, biar dia mempunyai kemandirian perempuan untuk menghadapi terutama ekonomi di masa pandemik ini yang kita belum tahu kapan akan berakhirnya. Yang itu harus kita siapkan betul. Pemuda juga gitu, yang itu banyak namanya sekarang yang ini adalah ekonomi kreatif gitu. Jadi ekonomi kreatif itu kalau dulu ekonomi yang konvensional, ini kalau kita bicara ekonomi ya, itu kita kan yang menjadi aset utama itu kan modal, dalam hal ini artian uang. Tapi sekarang yang menjadi aset utama dari ekonomi kreatif itu adalah SDM-nya, kreativitas pemikiran kita, inovasi kita.
Jadi ekonomi itu tidak cuma kemudian mempunyai jiwa entrepreneur atau jiwa kemandirian, itu tidak hanya sekedar orang yang menjadi pengusaha atau jual beli barang atau jasa gitu loh. Tapi kita mempunyai kemandirian ekonomi atau mempunyai kemandirian jiwa entrepreneur itu ya kita mahasiswa bisa kuliah sendiri dengan biaya sendiri seperti itu sambil bekerja. Ini sebenarnya sudah mempunyai jiwa kemandirian secara ekonomi seperti itu. Itu secara struktur. Kemudian figur yang kedua sama saja, figur itu kita melalui pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kultur, kita berbasis kultur, kita juga melalui pendekatan dengan ormas-ormas organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan atau organisasi yang berbasis pada pemuda gitu Mbak Ada. Mungkin yang lain ada yang nanya. Ada pertanyaan? Mas Tova, ya. Misalkan namanya tokoh, saya mau tanya, bagaimana pandangan Ibu terkait peran anak muda di partai politik? Peranan pemuda, Peran anak muda di partai peran anak muda ya di politik ya. Yes. Maksudnya sampai detik ini gitu ya. Iya. Ya itu tadi sebenarnya peran pemuda dalam artian pemuda yang masih mahasiswa gitu ya, atau yang ini masih belum maksimal gitu. Karena yang namanya pemuda kadang-kadang kan dia bersifat pragmatis, pokoknya dia sekolah, bagaimana kuliah, dapat IP, kemudian dia melamar pekerjaan kan gitu. Dapat bekerja, kemudian dapat gaji per bulan berapa kan gitu. Tapi di peran pemuda di politik ini memang perlu ditingkatkan dengan pendidikan atau edukasi politik, karena memang sebenarnya pemuda ini sangat dibutuhkan. Jadi kemarin kita juga melakukan sinergi dengan berbagai OKP, organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, seperti Pemuda Muhammadiyah, seperti Karang Taruna, seperti Banser, seperti KNPI. KNPI itu anggotanya kan menghimpun dari berbagai OKP, semua lintas ormas, ormas keagamaan itu kan tergabung di dalam KNPI. Ini kita juga sudah membangun sinergi dengan pemuda di berbagai ormas itu. Karena apa? Karena memang pemuda itu sangat dibutuhkan dengan pemikirannya yang masih fresh from the open gini ya, dari teman-teman kayak mahasiswa gini kan masih kritis, idealis gitu kan, belum banyak tertempa oleh kehidupan yang sifatnya pragmatis. Jadi ketika kita bicara untuk kaitannya dengan kemakmuran di sebuah kemakmuran masyarakat, itu kan dari mahasiswa kan masih daya pikir mahasiswanya kan masih kuat, masih kritis, masih idealis kan seperti itu. Jadi itu sangat dibutuhkan. Makanya yang bergabung di P3 tadi ada GMPI, ada AMK, itu banyak juga yang dari pemuda, dari mahasiswa atau dari dosen-dosen perguruan tinggi. Seperti itu. Kalau Bu, saya Muhammad Amiru. Mas siapa tadi ya? Muhammad Amiru. Muhammad Amiru. Kalau nggak jelas Muhammad Amiru. Amiru ya. Ya kadang ini memang kadang untuk tadi generasi muda, menurut Ibu pandangan soal generasi muda itu kan soal politik terkesan buruk. Nah, itu menurut pandangan Ibu gimana? Sementara ini menurut generasi muda pandangan tentang politik itu masih buruk. Maksudnya buruk contohnya gimana? Contohnya kayak menghindari yang berkaitan tentang politik gitu. Pemuda sekarang ya masih apatis ya. Iya, itu lagi. Menurut pandangan Ibu tuh gimana soal generasi muda seperti itu? Iya. Jadi memang itu perlu dibangun gitu, perlu dibangun karena sebenarnya ketika kita ingin merubah sebuah bangsa ya melalui jalur kebijakan. Bagaimana mungkin kebijakan pemerintah yang dilahirkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD dan kepala daerah, misalnya kalau tingkat provinsi itu DPRD provinsi sama gubernur dan wakil gubernur, itu akan berhasil dengan baik tanpa melalui jalur politik. Karena apa? Karena yang menentukan anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah nih,
ya 28 hampir 28,7 triliun itu untuk apa APBD Provinsi Jawa Tengah ini, itu yang menentukan ya 120 anggota DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Ada 120 dari berbagai partai ini, 120 anggota. Nah, ini yang menentukan kita mau buat apa nih, mau dibuat program apakah itu untuk pembangunan infrastruktur, apakah untuk pembangunan yang kaitannya dengan masalah pendidikan, baik itu infrastruktur, sarana prasarana, atau kaitannya dengan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas guru-guru pengajar, atau pembangunan pondok pesantren, atau untuk tempat-tempat ibadah, atau untuk tempat pariwisata, atau untuk jalan raya, atau untuk membangun mal-mal, itu semua tergantung dari 120 anggota DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada 120 anggota dewan ini kan dilahirkan dari partai politik. Pada saat pemilu kan gini. Padahal nanti ketika sudah menentukan program-program atau kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh DPRD sesuai dengan tupoksi per komisi, ada 5 komisi, komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, komisi E. Saya kebetulan di komisi E, itu OPD atau dinas-dinas yang ada di bawah komisi E, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, dinas pariwisata, dinas BPBD penanganan bencana, Bapeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ada dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Lah, dinas-dinas ini kan yang mempunyai program untuk kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat sampai di tingkat bawah, yang di breakdown di dinas-dinas kabupaten kota. Tangan panjangnya ada di tingkat kecamatan, tangan panjangnya ada di desa. Ini kan dianggarkan oleh DPRD tadi. Artinya kan begitu punya peran dari politik itu. Makanya ketika kemudian dari generasi muda, dari kalangan akademisi atau background universitas yang favorit, Undip saya melihat universitas favorit. Orang-orang tidak mudah orang untuk bisa masuk ke Undip. Pasti anak-anak dari lulusan SMA favorit juga. Kan seperti itu. Kenyataannya kan seperti itu kan. Kita masuk di Undip itu kan tidak mudah. Lah, itu yang punya pemikiran-pemikiran seperti itu kemudian kita tidak respon terhadap persoalan kemasyarakatan. Padahal kita pemikirannya bagus gitu. Kan sayang kalau kemudian yang dilahirkan di DPRD ini yang mempunyai kemampuan-kemampuan di dalam dia membuat program kerja atau kebijakan-kebijakan itu tidak smart. Smart itu tidak berpihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat yang adil, yang makmur, yang berkarakter, yang bermoral. Alangkah bagusnya kan ketika yang itu dipenuhi oleh pemuda-pemuda dengan background pendidikan yang bagus kan seperti itu. Contoh salah satunya. Jadi jangan kita memandang politik itu dari politik praktis saja, pragmatis saja, politik praktis saja gitu loh. Tapi esensi dari perjuangan sebuah partai politik, makanya ini temanya lebih dekat dengan P3 ya, salah satu partai politik di Indonesia. Ini memang kita perlu dari pemuda. Jadi nanti kita bisa sinergi bareng nih dengan teman-teman Fakultas FISIP Undip dengan P3 bagaimana kita membuat pendidikan politik di kalangan mahasiswa misalnya. Kita bisa bareng nanti teman-teman bisa bagaimana kita cari formula dalam rangka kita melakukan pendidikan politik yang rahmatan lil alamin tadi, yang menyemai kebaikan dan kedamaian untuk seluruh alam tadi antara perguruan tinggi dengan partai politik dalam hal ini di sini P3. Kemudian yang kedua kaitannya kita bikin kebijakan. Terus kebijakan misalnya kita mau buat misalnya gini. Kemarin itu pada masa pandemi ini kita untuk semua siswa yang mau masuk sekolah atau seluruh santri yang mau masuk di pondok pesantren di masa pandemi ini harus dapat screening kesehatan dari puskesmas setempat misalnya. Itu kita sudah anggarkan. Kita kan kalau kita karena melihat masyarakat itu banyak yang di PHK, banyak yang offset dari usaha UMKM-nya, para pelaku UMKM-nya itu juga offsetnya turun gara-gara pandemi. Kita punya kebijakan nih untuk siswa yang mau itu digratiskan periksa di puskesmas. Misalnya seperti itu kan sudah dianggarkan. Nah, ini kan kita punya kebijakan yang melalui dinas kesehatan salah satunya. Belum yang melalui dinas pendidikan, belum yang melalui dinas penanganan bencana misalnya seperti itu. Jadi kayak kemarin ada bencana di daerah Cilacap Banyumas, saya kebetulan dapetnya kan Cilacap Banyumas. Itu kami menurunkan bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah itu 120 kontainer gitu seperti itu untuk untuk membantu
perempuan-perempuan rentan dan pemuda-pemuda di sana yang terjebak pada banjir. Kita bantu dari P3, kita bantu kapal dari fiber, kapal dari apa satunya itu dari fiber, satunya dari karet, dan kita dari pelampung. Kemudian kita distribusikan ke camp-camp penampungan untuk pengungsi seperti itu. Nah, itu memang karena apa? Karena kita yang tahu anggarannya dari provinsi kan gitu. Kalau tidak seperti itu kita nggak tahu. Artinya bahwa saya hanya ingin mengatakan bahwa pemuda itu sangat dibutuhkan di politik, di partai politik ini dibutuhkan sekali peran dari pemuda. Karena saya yakin ketika pemuda berperan di partai politik, dia akan bagus sekali seperti itu. Oke gitu. Jadi kayak anak saya gitu. Anak saya ini sekarang kan Fakultas Ekonomi kelahiran tahun 98 tuh. Dia sekarang baru lulus kemarin virtual di ekonomi dia di ekonomi. Dia sekarang jadi salah satu wakil ketua GMPI Jawa Tengah misalnya gitu. Padahal dia kan masih dulu ayahnya kan, sekarang anaknya. Maksudnya artinya Bunda Nala ini juga membangun kader biologis Bunda, kader yang kita lahirkan dari rahim biologis Bunda itu juga sekaligus menjadi kader ideologis gitu. Jadi semua kan berawal dari keluarga. Saya sebagai seorang ibu dengan anak 5, itu bagaimana saya meskipun mempunyai peran sebagai perempuan, karena hanya perempuan yang paham tentang aspirasi perempuan, hanya perempuan yang bisa menyuarakan kepentingan perempuan dan anak. Maka terpanggil saya, tapi bagaimana saya sebagai seorang ibu tetap tidak bisa tetap meskipun kita berperan di ranah publik, tetap dengan tidak meninggalkan kodrat sebagai perempuan. Jadi bagaimana anak kita 5 ini pastikan aman secara ideologi. Jadi ideologi itu penguatan ya, baik ideologi kenegaraan maupun ideologi keagamaan. Seperti itu. Ya, itu salah satu contoh menginspirasi ya bagaimana nanti mahasiswa ke depan ini, terutama kan teman-teman dari ilmu komunikasi, fakultas fisik gitu. Jadi seperti apa? Jadi berpolitik itu tidak harus kemudian jadi DPR juga enggak misalnya. Tapi kemudian kita bersinergi di situ, itu sudah menjadi komunitas yang bagus. Ada nilai silaturahim di situ. Kita berjejaring yang luas dengan berbagai ormas, dengan berbagai segmen organisasi keagamaan. Itu sebuah segmen yang sangat bagus untuk menempa kedewasaan kita di dalam kita bekerja nanti seperti itu. Gimana? Itu ya. Baik Bu, Ya. saya ingin bertanya. Iya. Nama saya Oktovara Gabindra. Siapa panggilannya siapa? Saya panggilannya Okta, Ibu. Oh, Mas Okta. Iya. Jadi saya ingin bertanya, untuk PPP sendiri, apakah menjadikan generasi muda atau pemilih yang masih muda ini sebagai target pada pemilu mendatang, Ibu? Iya. Makasih, Mas Okta. Pasti. Jadi karena pemilih pemuda kan 50% lebih. Iya kan, 50% lebih milenial. Kita memang menjadikan target generasi muda untuk bagaimana kita menjadi pemilih P3 sesuai dengan visi misi perjuangan P3. Ya caranya seperti tadi. Kita membangun lewat struktur, figur dan kultur. Struktur kita merekrut di kepengurusan maupun badan otonom P3 itu 50% atau bahkan 70% dari generasi muda. Kemudian di tingkat figur kita juga berjejaring dengan para tokoh-tokoh pemuda, baik itu Karang Taruna, KNPI, generasi gerak atau GP Ansor, dari pemuda Muhammadiyah, dari guru-guru yang masih muda seperti itu, para pegiat pendidikan, misalnya kayak guru-guru yang tergabung di PGSI, Persatuan Guru sertifikasi, PGI Persatuan Guru Insentif, ada PGI Persatuan Guru Inpasing. Itu kan banyak yang masih usia muda, yang dia lulus kuliah, kemudian dia menjadi tenaga pendidik di sebuah sekolah, baik itu tingkatan SMA, SMP maupun di tingkat SD seperti itu. Itu kita tentunya kita dengan sebuah komitmen kita menggandeng para pemuda ini untuk kemudian berkolaborasi menjadi mewadahi aspirasi politiknya itu lewat P3.
itu dengan komitmen perjuangan. Kita memperjuangkan misalnya bagaimana nasib kesejahteraan guru-guru. Bagaimana kita berkomitmen dengan pondok pesantren memperjuangkan nasib atau kesejahteraan untuk pondok pesantren dengan kita menciptakan, sekarang kita lagi mau bikin raperda rancangan peraturan daerah pondok pesantren. Dengan pemuda kita kemarin di Komisi E kita sudah bikin perda tentang pemuda dan kreatif untuk kreativitas pemuda. Itu kita sudah bikin perda tentang pemuda itu. Kenapa kita bikin perda pemuda? Karena kita berpihak pada perjuangan pemuda. Jadi akses untuk organisasi-organisasi kepemudaan bisa diambilkan dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah kalau dia punya payung hukum yang namanya peraturan daerah untuk pemuda. Kemudian kita berkolaborasi dengan pemuda yang dari segmen perempuan gitu ya. Kita juga punya perda tentang perlindungan perempuan misalnya. Kita bikin perda. Jadi seperti itu. Di dalam perda itu kan banyak hal yang bisa kita cover kemudian dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Jadi pasti Mas Okta bahwa untuk pemilu yang akan datang, tidak cuma pemilu yang akan datang, kemarin itu juga kita memang justru menjadi target utama, pemuda itu menjadi target utama dari berbagai elemen gitu ya, seperti itu Mas. Ya, monggo Mas. Iya. Perkenalkan saya Hadianto. Tadi sempat disinggung tentang pentingnya pendidikan politik. Untuk saat ini langkah apa saja yang telah dilakukan P3 untuk meyakinkan generasi muda tentang pentingnya politik. Iya, jadi kita untuk melakukan yang sudah dilakukan hari ini, kita melakukan latihan kepemimpinan kader dasar. Misalnya latihan kepemimpinan LKKM, latihan kepemimpinan tingkat madya, latihan kepemimpinan tingkat nasional, tingkat tinggi, atau training of TOT, training of trainer. Itu di dalam rangka kita melakukan pengkaderan, atau salah satu materinya di situ kontennya adalah melakukan pendidikan atau edukasi politik terhadap para generasi muda. Itu yang dilakukan di dalam internal partai. Kemudian secara eksternal yaitu tadi kita melakukan pendidikan politik misalnya dengan ormas kepemudaan itu tadi. Itu dalam rangka melakukan edukasi politik juga. Jadi kita setiap kali kita turun ke daerah, karena kan anggota DPR itu kan mewakili daerah pemilihan. Ada dapil. Jadi di Provinsi Jawa Tengah itu ada 13 daerah pemilihan. Dapil ada 13 dapil. Nah 13 dapil ini ketika kita turun kunjungan dapil namanya daerah pemilihan ini, kita menyapa masyarakat. Kita ada reses di situ. Lah pada saat kita reses, kita kan kita mengundang nih bagaimana aspirasi atau harapan-harapan atau masalah yang dihadapi oleh pemuda. Kita dari perwakilan pemuda-pemuda dari seluruh berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap misalnya. Atau kita kadang reses dengan forum Karang Taruna, kita kadang reses dengan forum pemuda berbasis nelayan, atau kita kadang reses dengan pemuda berbasis pertanian, pemuda berbasis pondok pesantren, pemuda berbasis masjid. Itu sering kita lakukan. Makanya alhamdulillah P3 ini alhamdulillah selalu lolos PT. Gitu selalu lolos PT, dan insya Allah memang secara visi misi perjuangan ini masih konsisten sampai hari ini. Memang tadi kita untuk membangun masyarakat yang makmur, yang adil, yang sejahtera, bermoral, dan rangka juga untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu tadi. Iya, Mas Yanto. Oh iya. Bu, dari saya mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Perkenalkan saya Nova. Tadi sempat disinggung bahwa generasi muda ini masih terkesan apatis terhadap politik. Namun menurut saya sebenarnya itu tidak sepenuhnya apatis. Karena mereka justru itu garda terdepan ketika ada kebijakan pemerintah yang kurang pas, mereka yang menyuarakan seperti itu. Tapi cara mereka dalam menyuarakan itu masih dengan cara demonstrasi. Menurut Ibu, bagaimana pandangan P3 ini terhadap generasi muda yang masih menyuarakan aspirasinya melalui demonstrasi, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah salah satu cara mereka dalam mengawal demokrasi di Indonesia? Ya, bagus.
sebenarnya kita kan ada peran masing-masing sesuai kapasitas masing-masing ya. Saya dulu juga suka demo sampai pada saat mahasiswa, cuman demo saya itu dengan saya lakukan tidak kemudian saya di jalan. Saya lebih berpegang pada demo yang saya lakukan itu dengan audiensi. Jadi saya audiensi ke komisi, audiensi ke fraksi P3, audiensi ke fraksi Golkar, audiensi dulu saya berbagai fraksi saya audiensi, komisi saya audiensi, kami dari aktivis mahasiswa. Kebetulan saya dulu di Senat Fakultas Ekonomi, kemudian saya dulu ketua HMI Komisariat Ekonomi, saya dulu ketua Kohati, saya dulu dari aktivis mahasiswa di Eden, di majalah Eden Ekonomi. Jadi memang saya background aktivis gitu ya. Jadi ketika kita demo itu harus terkonsep. Nah, bukan demonya yang disalahkan, tapi formula dari demonya itu yang kadang-kadang kemudian bisa menjadi tidak tepat sasaran. Kan gitu. Kadang konten dari demo itu adalah untuk menyuarakan aspirasi kaitannya dengan persoalan apa misalnya masalah buruh misalnya sekarang karena ini hari buruh ya. Ini tapi kemudian belum sampai sasaran tepat sasaran yang kita suarakan itu nyampe dengan baik, tapi sudah muncul kericuhan. Ya, karena kalau formulanya tidak pas sehingga yang diviralkan justru bukan konten dari yang diaspirasikan lewat demonstrasi tapi justru kericuhannya. Nah, ini kan akhirnya mendatangkan kemadorotan. Kemadorotan itu apa? Ketidakbaikan itu menjadi lebih tinggi daripada kebaikan yang ingin kita capai. Jadi kalau mahasiswa kita beraudiensi itu bagus kayak dulu tahun 82. Tahun 82 belum pada lahir kan? Tahun 82, saya SD. Zaman dulu itu belum bisa kalau mahasiswa perguruan tinggi umum atau pegawai negeri atau pegawai bank atau pramugari atau pramuniaga atau apa gitu ya, SPG toko atau itu tidak boleh pakai jilbab dulu di tempat umum. Dulu ada peraturan menteri yang mengharuskan bahwa tidak boleh memakai jilbab di luar, misalnya di pondok pesantren atau kalau dia sekolah di madrasah atau dia di sekolah Islam SMA Muhammadiyah misalnya itu atau Ma'arif misalnya itu baru boleh pakai kerudung. Tapi kalau SMA negeri, SMP negeri, mahasiswa perguruan tinggi negeri dulu belum boleh pakai jilbab seperti itu. Tapi kemudian saya waktu itu nekat pakai jilbab pada saat saya SMP dan SMA belum ada yang pakai jilbab. Jadi saya kalau mau berangkat sekolah saya pakai kerudung sampai di sekolah tak lepas. Jadi saya tinggal pakai jaket. Nah itu bagian dari saya berdemo untuk kemudian. Terus kemudian saya menjalin aliansi mahasiswa anak-anak aktivis Anissa Rokis SMA negeri. Saya dulu dari SMA negeri 1 Magelang. Dari SMA negeri ini menjalin berbagai Rokis. Kemudian kita melakukan audiensi ke DPR RI. Nah waktu itu yang menerima adalah perempuan DPR RI itu namanya Ibu Aisyah Amini. Dia waktu itu ketua Aisyah Pemudi Muhammadiyah se-Indonesia. Satunya Bu Mahfudoh Ali Ubaid. Dua-duanya sekarang masih sugeng, masih ada itu di P3 karena dulu kan partainya baru 3. Itu dia yang menerima bagaimana kita audiensi ke sana dari perwakilan Rokis Jawa Tengah. Kebetulan saya menjadi juru bicaranya di sana di DPR RI sampai diri saya masih SMA gitu. Lah terus kemudian untuk mencabut peraturan menteri itu bahwa jilbab bisa dikenakan sesuai dengan keyakinannya, tidak cuma di pondok pesantren atau di masjid atau di musala atau di sekolah Islam, tapi di tempat-tempat umum atau di sekolah-sekolah umum atau di kantor-kantor pemerintah. Akhirnya alhamdulillah tahun 92 waktu itu Bunda SMA dicabut. Gitu. Jadi seperti itu. Artinya ternyata yang bisa menyuarakan aspirasi kepentingan perempuan, dalam ini perempuan yang ingin memakai hijab, ya hanya perempuan gitu. Karena waktu itu yang menerima 2 perempuan itu gitu, seperti itu. Nah, itu sebagian dari yang menginspirasi kemudian Bunda kemudian termotivasi untuk kemudian terjun di partai politik seperti itu. Iya, gitu. Iya. Terima kasih. Iya.
Gitu ya Mbak Ada lagi mungkin? Oh, untuk penjelasan Ibu dari pertanyaan teman-teman, saya bisa merangkum jadi bahwa Partai P3 ini adalah partai yang ramah dengan pemuda. 70% kepengurusannya adalah generasi muda. Dan 3 pilar P3K juga sangat berpihak kepada generasi muda. Tadi juga dari teman-teman ada pertanyaan tentang peran pemuda itu di politik kan belum maksimal. Terus kemudian mindset pemuda tuh dari penjelasan Ibu Nala juga peran pemuda itu sangat penting di dunia politik dan harus mengubah mindset pemuda yang apatis menjadi pemuda yang responsif. Dan untuk meyakinkan bahwa politik itu penting kepada generasi muda, Partai P3 juga melakukan pendidikan politik bersinergi dengan Ormas Kepemudaan. Dan sebenarnya bagus untuk dan terakhir tadi Ibu Nala menyampaikan bahwa sebenarnya bagus untuk anak muda melakukan demonstrasi, namun caranya harus benar. Demonstrasi tepat pada tujuan yang ingin disampaikan ya Ibu ya. Oke, dan akan lebih maksimal lagi ketika pemuda itu ikut aktif berperan serta masuk di partai politik, baik itu lewat banomnya kan. Artinya kan aspirasi yang dari mengawal demokrasi tadi, bagaimana demokrasi yang sehat, demokrasi yang sekarang kan kayak pemilu kan sangat transaksional, tidak demokratis. Jadi yang dipilih yang orang ngasih uang misalnya, itu kan nggak demokratis. Akhirnya yang dilahirkan bukan orang-orang para pemimpin atau menjadi wakil-wakil rakyat yang mempunyai track record perjuangan yang berpihak pada masyarakat, tidak secara kepintarannya atau leadership kepemimpinannya yang bagus, tapi hanya yang punya uang banyak. Kan itu terus gimana coba dia mau berpikir apa untuk bangsa dan negara kalau kemudian masyarakat masih memilih seperti itu. Nah, itu peran pemuda dibutuhkan ketika pemuda bisa masuk terlibat langsung di dalam partai politik itu bisa ikut mewarnai di situ di dalam program-program kerjanya, terus kemudian menyuarakan bersinergi dengan anggota dewan dari partai politik tersebut, kan seperti itu. Harus dicoba, seperti itu, iya. Nggak ada lagi dari teman-teman? Cukup ya? Iya. Oke, saya perwakilan sebagai moderator dari perwakilan dari teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan Ibu Nala terhadap Partai P3 yang sangat ramah dengan generasi muda. Alhamdulillah. Saya moderator mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah semua ya, sahabat-sahabat.